hari ini dengan mengenal terlebih dahulu. Sebenarnya bukan mengenal, mengingat kembali. Karena saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan struktur dasar kalimat, yakni subjek, predikat, dan objek. Yang perlu saya tegaskan kembali adalah ini adalah struktur dasar kalimat bahasa Indonesia sekaligus struktur dasar kalimat bahasa Inggris. Jadi kita punya struktur dasar kalimat yang sama. Hanya saja ada sedikit penyesuaian pada predikatnya, yakni kata kerja. Bedanya di mana? Kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak begitu penting. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, kata kerja sangat penting, mereka bahkan menyebutnya the king of words, rajanya kata. Anda bayangkan sebuah kerajaan tanpa seorang raja, maka kerajaan tersebut belum lengkap. Sama halnya dengan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Kalau tidak terdapat kata kerja, maka belum dikatakan sebuah kalimat. Belum lengkap. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Saya kasih kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Inggris. Apakah kalimat pertama ada kata kerjanya? Ya, belajar adalah kata kerja. Sementara kalimat kedua, saya pintar, ini tidak ada kata kerjanya. Pintar bukan kata kerja. Nah, kehadiran kata kerja dalam kalimat, dalam bahasa Indonesia tidak begitu penting. Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, aturannya sedikit tegas, setiap kalimat harus ada kata kerjanya. Nah, ketika Anda menerjemahkan bahasa Indonesia yang dasarnya sudah ada kata kerja, seperti saya belajar bahasa Inggris menjadi I study English, tidak menjadi persoalan karena study adalah kata kerja. Namun ketika Anda menerjemahkan kata, kalimat maksudnya yang tidak ada kata kerjanya, seperti saya pintar, menjadi I smart, menjadi persoalan karena smart bukan kata kerja. Nah, solusinya gimana? Saya yakin Anda pernah dengar kata kerja bantu. Ya, untuk menghadirkan predikat, kita hadirkan kata kerja bantu, yakni M. Nah, M di sini tidak mempunyai makna sama sekali. Karena memang hanya berfungsi sebagai kata bantu yang gunanya untuk membantu mengisi kekosongan kata kerja dalam kalimat. Oke, selain M ada are, ada juga is. Sekarang kita coba latihan kalimat dasarnya. Saya punya 8 kalimat di sini, nanti kita terjemahkan sama-sama. Saya kasih kosakatanya. Nah, perlu saya ingatin lagi kalau kata kerja dalam bahasa Inggris itu mempunyai arti dalam 3 bentuk. Seperti bekerja di sini, arti pertamanya worked, bentuk keduanya worked, bentuk ketiganya juga sama, worked. Datang juga mempunyai arti dalam 3 bentuk, berarti datang termasuk kata kerja. Come, came, and come. Begitu juga dengan suka, termasuk kata kerja. Nah, selain kata kerja, hanya mempunyai arti dalam satu bentuk. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Kata kerja atau bukan, sehingga kita memerlukan kata bantu atau enggak. Kita memerlukan am, are, is dalam kalimat atau enggak. Oke. Nah, kata kerja yang kita gunakan pada kalimat dasar adalah kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita coba terjemahkan. Apakah bekerja kata kerja? Iya, mempunyai arti lebih dari satu bentuk. Jadi langsung, I work at the bank. Oke. Kalimat kedua, apakah seorang kata kerja? Bukan, jadi kita sisipkan am dulu. A manager. Yang ketiga, ya tentu bekerja adalah kata kerja sehingga langsung. Kalimat keempat, apakah datang kata kerja? Ya, sehingga langsung. Kalimat kelima, apakah dari adalah kata kerja? Ternyata bukan, kita sisipkan are dulu. From Australia. Kalimat keenam, apakah seperti kata kerja? Kita lihat di kolom kosakata, ternyata tidak. Jadi kita sisipkan is dulu, baru like, me. Kalimat ketujuh, apakah suka adalah kata kerja? Yap, jadi langsung. Kalimat 8 juga sama.
Nah, tapi kita belum selesai. Ada satu aturan lagi, yakni kata kerja harus ditambahkan s atau es jika kalimatnya diawali oleh subjek he, she, atau it. Nah, sekarang kita lihat dari 8 kalimat ini, kalimat mana saja yang memiliki kata kerja. Artinya kalimat yang tanpa kata kerja bantu, am, are, atau is. Oke, sekarang kita lihat kalimat yang pertama, ketiga, keempat, 7, dan 8. Nah, kata kerja diantaranya harus ditambahkan s. Syaratnya harus didahului oleh subjek he, she, atau it. Kalimat pertama tidak perlu ya. Kalimat kedua, ya, karena diawali oleh he, work-nya harus ditambahkan s menjadi works. Kalimat keempat, kita lihat tidak perlu. Kalimat ketujuh juga tidak perlu. Nah, kalimat 8 perlu ditambahkan s karena didahului oleh he, menjadi he likes chicken. Nah, sesederhana itu, yang perlu Anda perhatikan adalah kata setelah subjek. Kalau kata kerja langsung, kalau bukan tambahkan am, are, atau is. Itu yang saya sebut kalimat dasar. Jadi kalimat dasar itu mempunyai dua pola, yakni pertama dengan kata kerja, dan yang kedua tanpa kata kerja, di mana membutuhkan kata bantu, am, are, atau is.